Mungkin semua dari kita tahu kalau orang memberikan tanda ini, orang tahu apa itu. Hati, bukan hati jasmani yang ada di sini di dalam tubuh manusia, tetapi hati rohania. Dan hati itu yang kita tahu ini ialah cinta kasih. Kita sering berbicara anak itu belahan hati orang tua. Atau seorang pemuda dan pemudi saling berkata, "Kamu belahan hatiku." Atau terhadap kakek dan nenek kita sebagai anak kecil, itu juga dikatakan belahan hati. Memang hati itu kalau dibelah dua, katakan sama, tepat di tengah, maka kita boleh mengatakan belahan itu satu adalah belahan mengasihi, dan belahan yang lain itu kita boleh katakan dikasihi. Mengasihi dan dikasihi satu kesatuan. Kalau hati itu kita sebut Allah Bapa kita, boleh juga. Dan belahan hati itu Kristus Yesus anak Allah. Dan belahan yang lain Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan roh kebenaran. Roh yang membuat kita juga bisa mengambil bagian dalam hati itu. Katakan hati itu hati kudus Yesus. Satu belahan adalah Roh Kudus yang mau diberikannya kepada kita. Belahan yang lain itu kita, karena kita itu mempunyai roh. Kita itu diciptakan dengan roh. Kitab kebijaksanaan tadi itu, Amsal itu mengatakan kepada kita tentang seorang yang ada ketika Allah menciptakan. Bahkan dikatakan dilahirkan sebelum semuanya ini ada. Alam semesta ini, bintang-bintang, matahari, bulan, bukit-bukit, bahkan segala tanaman, sayuran, tanah ini sebelum itu ada, tepi langit dia sudah ada. Dan dialah yang disebutkan anak itu, anak Allah, Tuhan Yesus Kristus kita. Dan dilukiskan oleh Amsal itu dengan sangat bagus bahwa ia senang bermain-main dengan anak-anak manusia. Ia senang, kesukaannya anak-anak manusia. Bermain-main, bergembira bersama dengan anak-anak manusia. Mungkin kita semua ini akan menjadi kesukaan. Kita menjadi belahan hatinya. Kita diharapkan untuk menjadi belahan hatinya. Dan harapan itu akan sungguh terjadi bila kita berusaha untuk menjadi belahan hatinya. Bila kita sungguh mengasihi Allah, seperti kata Yesus, bila kamu sungguh mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Dan dikatakannya,
kamu sekarang belum mengerti seluruhnya. Karena itu sangat baik bila aku pergi kepada Bapa dan mengutus Roh Penghibur, Roh Penasehat. Sebutan untuk Roh Kudus itu bermacam-macam. Karena Roh Kudus itu kasih karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan kasih karunia yang diberikan itu bermacam-macam. Setiap orang sesuai dengan panggilannya. Kita diberi kecerdasan sehingga kita dapat mempergunakan kasih karunia itu, terutama bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan Allah. Maka kasih karunia itu akan berkembang. Kasih karunia itu mungkin kesabaran yang ada dalam diri kita, yang sering kita tidak akui, karena kita gampang marah. Sedikit tersinggung kita itu sudah marah dan dikuasai oleh kemarahan. Itu suatu godaan dan tantangan kepada kita. Tetapi Allah itu selalu kasih, dan kesetiaannya akan kasihnya itu tetap. Kasih karunia, kasih kesetiaannya itu selalu dicurahkannya ke dalam hati kita. Surat kepada orang Roma itu melukiskan itu. Bagaimana kita mau masuk ke dalam lingkaran hati Allah itu? Bagaimana caranya? Kita dibenarkan oleh iman bila kita berusaha dengan kesungguhan hati untuk masuk dalam belahan hati Allah itu. Katanya kesengsaraan, derita yang kita terima di dunia ini itu cobaan. Kita menjadi marah, lalu kita tahu bahwa itu tidak cocok dengan diri kita, tidak sesuai dengan pribadi kita. Itu roh yang ingin memperdengarkan di dalam hati kita suaranya. Pengajaran Yesus itu, kata Yesus, diajarkan setahap demi setahap. Kamu belum bisa menerimanya. Kita belum bisa kalau kita belum menerima Roh Kudus itu di dalam hati kita. Roh Kudus itu yang mengajarkan. Roh Kudus itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Bila kita punya pengalaman bahwa aku dikasihi oleh Allah, entah pengalaman apa itu, lalu kita akan berkembang. Kita membuka hati agar roh Allah itu semakin menguasai roh kita di dalam hati kita ini. Supaya dari kesengsaraan yang kita terima, kita bertekun. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena Allah itu tahu dan memberikan kasih karunia-Nya supaya kita tidak kecewa itu. Kasih karunia Allah bermacam-macam diberikannya kepada kita seturut apa yang diinginkannya. Roh itu memberikan bukan apa yang dikehendakinya, tetapi apa yang dikehendaki yang mengutusnya. Bapa itu mengutus putra, dan putra itu bersama Bapa mengutus rohnya kepada kita, supaya kita tumbuh dan berkembang menjadi belahan hati Allah itu. Kita diberi kecerdasan, kita diberi
bukan hanya kecerdasan ilmiah alam, mengenai alam saja kita itu berkembang. Ketika dahulu kita belum tahu bahwa ada kuman-kuman yang tidak terlihat mata yang menyebabkan kita sakit, sekarang tahu. Sampai-sampai sekarang itu orang tahu bahwa DNA itu, yang disebut DNA itu, setiap orang punya secara khas. Dari jenazah orang diketahui siapa orang tuanya, dia anak siapa. DNA untuk tiap orang itu khusus, pribadi. Dan itu pengetahuan manusia itu begitu berkembang, teknologi itu begitu berkembang. Dipercayakan kepada manusia ini untuk memelihara alam semesta ini. Manusia mencari, tetapi ketika menemukannya, manusia itu mendapatkan tantangannya. Disuruh memelihara, kita malah sering merusaknya. Alam ini sampai-sampai juga mempengaruhi suhu bumi ini semakin panas. Cuaca lalu tidak menentu. Air pasang laut menjadi tinggi karena bumi mengalami pemanasan. Sampah-sampah bertumpuk. Hutan-hutan ditebas karena ada orang-orang yang rakus untuk mendapatkan harta, uang, karena merasa uang itu dapat memberi kebahagiaan, damai sejahtera seturut dunia. Tetapi damai sejahtera seturut Allah itu berbeda. Damai sejahtera yang ada di dalam diri manusia, itulah yang sejati. Dan Tuhan mengendakinya. Kita berkembang pelan-pelan. Yesus Kristus tahu. Karena itu Dia mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita untuk mendampingi, untuk menghibur, untuk membuat kita semakin bijaksana, semakin mengerti satu sama lain dan mengenal Tuhannya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi kalau dia belajar, dia akan sampai seperti gurunya. Yesus menghendaki agar kita serupa dengan Dia. Kita bersyukur Allah itu menciptakan kita sehingga Dia bisa mengajak kita untuk masuk dalam lingkaran belahan hatinya. Karena itu mari kita mengusahakan, kita harus bertekun untuk mencapai menjadi belahan hati Allah itu. Sumber kasih setia Allah, sumber bagi diri kita sendiri untuk memperoleh damai sejahtera yang sejati. Kita bersyukur Allah itu menciptakan kita masing-masing, bahkan sebelum Dia menciptakan kita itu sudah masuk dalam rencana Allah. Karena itu Santo Paulus mengatakan kasih karunia Allah itu telah diberikan kepada kita. Semoga kita mempergunakan kasih karunia, segala bakat, segala rencana Allah yang diberikannya kepada kita supaya kita melakukannya. Yesus itu bukan hanya memberikan sabdanya saja, tetapi sabdanya itu dinyatakan dalam perbuatan. Dan perbuatan itu yang Dia ingin lihat dalam diri kita masing-masing. Supaya kita menjadi belahan hatinya. Supaya kita seperti Dia
mengasihi, dan karena itu dikasihi oleh Allah. Amin.